Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa sebentar lagi kita akan memasuki malam-malam Lailatul Qadar, di mana malam tersebut adalah malam yang lebih baik daripada malam sebelumnya dan malam yang tiada tandingannya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit tentang beberapa hal cara Rasulullah dalam menyambut malam Lailatul Qadar. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, share ya para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan panutan seluruh umat Islam dalam beribadah, dikarenakan Rasulullah merupakan seorang Rasul terakhir yang membawakan ajaran Islam secara sempurna, secara benar, dan juga setiap perbuatan dan perkataan beliau merupakan sebaik-baiknya muslim. Di bulan yang suci dan penuh berkah, Rasulullah selalu mengingatkan kepada para sahabatnya tentang betapa mulianya malam Lailatul Qadar, malam istimewa yang mana malaikat Jibril akan turun ke bumi bersama rombongan besar malaikat lainnya untuk menjenguk seluruh umat muslim yang ada di penjuru dunia yang tengah melakukan ibadah, kemudian menungguinya serta mengaminkan doa yang dipanjatkannya. Itulah kenapa di malam-malam tersebut setiap dosa akan diampuni, setiap amalan ibadah akan dilipat gandakan, dan setiap keimanan akan dibalas dengan kebaikan. Tentu saja dalam menyambut malam puncak di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara pribadi memiliki cara tersendiri untuk menyambut malam Lailatul Qadar, agar kita bisa memahami bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpesan dan mencontohkan yang baik kepada para umatnya. Hal ini dikarenakan beliau sangat mencintai dan menyayangi setiap muslim yang ada di seluruh penjuru dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meriwayatkan hal yang baik untuk menuntun kita semua menuju jalan yang lurus, menuju jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga berlaku untuk upaya kita menyambut keistimewaan malam Lailatul Qadar. Mengamalkan kebaikan di malam tersebut adalah yang paling utama. Itulah kenapa banyak amalan-amalan yang baik dilakukan di malam tersebut. Bahkan saking banyaknya, amalan kecil pun bisa dihitung sebagai amalan yang setara dengan amalan yang besar, karena pahala-pahalanya dilipat gandakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri selalu mengisi malam-malam Lailatul Qadar dengan amalan-amalan ibadah. Berikut beberapa hal cara Rasulullah dalam menyambut malam Lailatul Qadar. Yang pertama, berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Allah yang terakhir sudah dipastikan sebagai penghuni surga, namun Rasulullah tidak pernah berhenti memohon ampun kepada Allah. Hal tersebut didasari karena Rasulullah sangat paham betul akan kuasa Allah yang maha besar. Segala hal yang ada di jagat raya ini adalah miliknya, dan Allah bisa saja memberikan surga kepada penjahat yang paling jahat sekalipun karena satu amalnya, dan juga bisa menjatuhkan ke dalam neraka kepada orang yang beriman hanya karena satu dosanya. Hal ini menunjukkan betapa besar kuasa Allah atas segala hal yang ada di alam semesta.
Rasulullah juga mencontohkan doa yang bisa dipanjatkan saat malam Lailatul Qadar. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah satu sahabatnya dari Sayyidah Aisyah. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika aku tahu bahwa malam tertentu adalah Lailatul Qadar? Lantas, apa doa yang mesti saya ucapkan?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bacalah doa berikut ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Karenanya, maafkanlah aku. Yang kedua, berzikir dan bertasbih. Berzikir mengingatkan bahwa Allah lah yang maha memiliki dari segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menandingi kekuasaannya. Mengisi malam Lailatul Qadar dengan berzikir adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak, maka kita akan merasakan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di saat itulah kita akan merasa sangat bersyukur karena sudah diberikan nyawa untuk hidup. Seperti Rasulullah yang sering menghabiskan waktunya untuk berzikir. Yang ketiga, mengajak orang lain dalam beribadah. Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu an, diriwayatkan bahwa Rasulullah memiliki kebiasaan untuk membangunkannya di waktu tertentu untuk diajak beribadah. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu keutamaan beribadah adalah mengajak orang lain untuk beribadah. Dalam hadis yang dimaksud, Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan kain bawahnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Jadi pada malam tersebut, Rasulullah membangunkan keluarganya yang masih tertidur di kala malam. Kemudian diajaknya mereka ikut beribadah dan ikut bersukacita dalam merayakan kemegahan malam Lailatul Qadar. Melakukan amalan-amalan baik agar malam tersebut diisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan juga berguna bagi kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, menunaikan sholat malam. Tentu saja pasca mengajak orang beribadah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malam 2 rakaat. Dalam hadis Rasulullah juga meriwayatkan perihal keutamaan sholat malam. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Amalan tersebut apabila dilaksanakan di malam Lailatul Qadar, maka keberkahannya akan berlipat ganda dan manfaatnya akan bertambah banyak pula. Atas hal-hal di atas merupakan beberapa dari sekian banyak cara Rasulullah dalam menyambut malam Lailatul Qadar. Tentu saja seluruhnya merupakan upaya-upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan tentu saja agar kita bisa mengisi malam-malam tersebut dengan ibadah sebanyak-banyaknya. Karena malam Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat langka dan tidak akan berlangsung setiap hari. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Adapun amalan baik yang dapat kita lakukan dalam mengisi malam Lailatul Qadar, salah satunya adalah dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Sekian dari saya tentang beberapa hal
cara Rasulullah dalam menyambut malam Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat kita agar kita bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan dan juga bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik ketika berada di bulan Ramadan ataupun bulan-bulan sesudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.